Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Video kali ini kita akan membahas tentang dasar pemrograman Python untuk materi operator. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Di sini ada tabel untuk fungsi aritmatika. Untuk penjumlahan, yaitu menggunakan tanda plus, untuk pengurangan menggunakan tanda min, untuk perkalian menggunakan tanda bintang, untuk pembagian menggunakan tanda garis miring, dan sebagainya, sampai dengan pemangkatan. Ini adalah contoh dari operator aritmatika. Yang pertama, di sini kita membuat variabel nilai 1 dan juga nilai 2. Untuk variabel nilai 1, di sini diberi nilai 5, dan untuk variabel nilai 2, di sini diberi nilai 10. Jadi, nilai masing-masing variabel ini sudah ditentukan. Berikutnya, di sini ada variabel penjumlahan yang fungsinya sebagai variabel hasil untuk menampung penjumlahan dari variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2. Setelah diproses, maka untuk mencetaknya kita menggunakan print nilai 1, lalu kita ingin mencetak atau menampilkan tanda penjumlahan atau tanda plus, kemudian dikasih kutip 2, tanda plusnya, kemudian di sini koma, lalu di sini ada nilai 2. Jadi di sini variabel nilai 1 ditambah variabel nilai 2, kemudian sama dengan koma, lalu di sini dipanggil variabel penjumlahan. Variabel penjumlahan di sini dipanggil ketika kita membutuhkan si variabel hasil, yaitu penjumlahan. Berikutnya ada di sini variabel pengurangan yang fungsinya sebagai variabel hasil dari variabel nilai 1 dikurang variabel nilai 2. Nah, sama seperti ketika mencetak penjumlahan, ketika kita ingin mencetak hasil dari pengurangan, caranya sama seperti mencetak penjumlahan yang tadi sebelumnya di atas, perbedaannya di sini. Di sini kita panggil variabel pengurangan karena memang di sini variabel hasilnya yaitu nama variabelnya pengurangan. Berikutnya di sini ada variabel perkalian, pembagian, pemangkatan, dan juga variabel pembagian underscore bulat. Disesuaikan ketika kita mau panggil, sesuaikan nama variabelnya harus sama. Di sini ketika pemanggilan yaitu pemanggilan variabel pembagian, pemanggilan variabel pemangkatan, dan juga pemanggilan variabel pembagian bulat. Nah, ketika selesai di running semua skripnya, maka hasil runningnya seperti tampilan yang ada di sebelah kanan, yaitu 5 ditambah 10 sama dengan 15. Nah, untuk mencetak 5 ditambah 10 sama dengan 15, ini perintahnya adalah print, lalu kita panggil nilai 1, yaitu 5, maka di sini akan tercetak 5. Kemudian di sini kita mencetak tanda plus, maka di sini muncul tanda plus. Kemudian di sini kita panggil lagi variabel nilai 2, maka di sini yang tampil adalah 10, karena nilai dari variabel nilai 2 adalah 10. Kemudian di sini mencetak tulisan sama dengan, maka di sini tercetak sama dengan. Kemudian di sini hasilnya adalah 15. Kenapa bisa 15? Karena di sini kita memanggil variabel penjumlahan. Penjumlahan itu adalah hasil dari nilai 1 ditambah nilai 2. Nilai satunya itu 5, nilai 2-nya 10. Sehingga ketika variabel penjumlahan ini dipanggil, maka dia akan mencetak angka 15. Nah, itu penjelasan dari operator penjumlahan. Untuk pengurangan, perkalian, pembagian,
pemangkatan, sampai dengan pembagian bulat, logika skripnya sama seperti penjumlahan. Berikutnya adalah operator perbandingan. Operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Untuk hasil perbandingannya, itu tergantung kondisi, true atau false, untuk hasil dari operator perbandingan. Tadi sebelumnya di operator aritmatika, itu hasilnya adalah sebuah angka atau sebuah bilangan. Jika operatornya perbandingan, maka hasil perbandingannya itu berupa pernyataan true atau false karena membandingkan dua buah nilai. Di tabel ini adalah tabel fungsi dari operator perbandingan. Di sini ada lebih besar, lebih kecil, kemudian sama dengan, tidak sama dengan, lalu lebih besar atau sama dengan, dan juga lebih kecil atau sama dengan. Ini untuk tanda atau simbol operatornya. Kita masuk ke contohnya. Ini adalah contoh dari operator perbandingan. Yang di sebelah kiri adalah skripnya, dan yang di sebelah kanan adalah hasil running-nya. Di sini untuk variabel yang pertama, di sini kita buat nama variabelnya adalah nilai 1. Kemudian variabel yang kedua, kita buat nama variabelnya nilai 2. Nilai 1 kita gunakan sebagai apa? Variabel nilai 1 kita gunakan untuk menampung nilai pertama yang kita input. Jadi tadi sebelumnya di contoh operator aritmatika, nilai dari variabelnya sudah kita tentukan, yaitu 5 dan 10. Nah, tetapi di operator perbandingan di sini saya buat contohnya untuk nilainya masing-masing variabel itu di-input. Bukan ditentukan, tapi di-input. Kalau di-input berarti bebas kalian bisa input angkanya atau nilainya berapa. Nilai 1 sama dengan int atau integer, karena variabel nilai 1 ini tipe datanya adalah integer. Ketika kita mau menampilkan atau mau mengeksekusi perintah input, kita tulis di sini fungsi input. Kemudian kita tulis di sini isi tampilannya, kita mau menampilkan tulisan apa. Di sini kita mau menampilkan tulisan masukkan nilai pertama. Begitu juga dengan variabel nilai 2. Di sini kita masukkan atau kita ketik tulisan atau kalimat untuk menginput nilai 2, yaitu masukkan nilai kedua. Nanti yang akan tampil seperti yang ada di sebelah kanan. Masukkan nilai pertama dan masukkan nilai kedua. Karena di sini perintahnya adalah input, berarti nanti ketika kalian running, ketika di running pertama yang muncul adalah masukkan nilai pertama. Lalu di sini kosong. Nah, kalau di sini kosong, karena kita menggunakan perintah input, berarti kalian harus menginput dulu nilainya berapa. Di sini sebagai contoh saya input angka 5. Kemudian saya enter, maka akan muncul tulisan yang kedua, yaitu masukkan nilai kedua. Maka di sini akan tampil masukkan nilai kedua. Nah, di sini kita akan input nilai keduanya. Contoh di sini saya menginputnya nilainya adalah 10. Jadi nilai pertama itu 5, nilai 2-nya 10. Kemudian di sini ada variabel lagi, nama variabelnya operator underscore lebih underscore besar. Ini adalah variabel untuk menyatakan hasil operator lebih besar. Ya, sama dengan nilai 1 lalu tanda operator lebih besar seperti ini, nilai 1 lebih besar nilai 2. Nah, maka dia akan mencetak nilai 1-nya tadi kan 5, nilai 2-nya 10. Maka akan menyatakan kondisinya true atau false. Apakah nilai 5 itu lebih besar dari 10? Kalau hasilnya salah, berarti akan menampilkan hasil false. Nah, kita lihat untuk yang kedua. Di sini operator lebih kecil sama dengan nilai 1
lebih kecil dari nilai 2. Apakah nilai 1 lebih kecil dari nilai 2? Berarti hasilnya adalah true. Kenapa true? Karena 5 itu lebih kecil dari 10, maka menghasilkan true. Berikutnya, untuk operator sama dengan, apakah nilai 1 sama dengan nilai 2? Maka mencetak false. Kenapa false? Karena di sini dituliskan apakah nilai 5 itu sama dengan 10. 5 dengan 10 itu kan berbeda, berarti dia akan mencetak hasil false. Berikutnya adalah operator tidak sama dengan. Operator tidak sama dengan itu simbolnya adalah tanda seru sama dengan. Itu adalah operator tidak sama dengan. Apakah 5 tidak sama dengan 10? Jika benar, maka dia akan mencetak hasil true. Itu adalah contoh dari operator perbandingan. Berikutnya adalah operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai variabel. Kita lihat di sini adalah tabel dari operator penugasan. Ini adalah simbol dari operatornya, ini adalah penjelasannya, ini adalah contoh. Kita langsung saja masuk ke contoh skripnya untuk operator penugasan. Di sini saya sudah buat komentar. Di sini ada variabel A. Variabel A di sini belum ditentukan nilainya, jadi kita input. Kalau di input berarti nilainya bebas sesuai dengan yang kalian input. Sama seperti tadi, contoh operator perbandingan itu variabel awalnya kita input, tidak ditentukan seperti contoh operator aritmatika. Di sini ada perintah input, masukkan nilai A, maka dia akan mencetak masukkan nilai A. Ketika diminta untuk memasukkan nilai A, di sini kalian input, mau input nilai A-nya berapa. Di sini saya contohnya adalah menginput nilai 5. Kemudian di sini ada perintah print untuk mencetak atau menampilkan print. Nilai A adalah, maka dia akan tampil. Nilai A adalah, kemudian di sini dipanggil variabel A. Variabel A di sini adalah dari variabel A ketika kita menginput tadi di atas. Karena kita tadi inputnya di sini 5, maka di sini akan tercetak 5. Kita lihat hasil runningnya adalah 5. Kemudian di sini ada perintah operator penugasan. A plus sama dengan 3. Ini artinya adalah variabel A, berapapun variabel A yang diinput, itu akan ditambah dengan 3. Lalu di sini ada perintah cetak print, nilai setelah ditambah 3 adalah, maka dia akan mencetak tulisan ini yang ada di sebelah kanan. Nilai setelah ditambah 3 adalah, kemudian kenapa di sini bisa A sama dengan 8? Kita lihat skripnya. Di sini ada perintah print, perintah cetak, kemudian A sama dengan, yang tercetak di sini untuk mencetak A sama dengan, angka 8 itu didapat dari pemanggilan variabel A. Kenapa ketika memanggil variabel A yang di atas hasilnya 5, tapi ketika memanggil variabel A yang di bawah, hasilnya adalah 8. Diperhatikan, di sini kita membuat skrip operator penugasan, yaitu A plus sama dengan 3. Berarti variabel A yang kita input dan yang ditampilkan di atas itu ditambah 3. Setelah ditambah 3, kemudian variabel A-nya kita panggil lagi di bawah, maka dia akan mencetak nilai A terbaru, yaitu 5 ditambah 3 adalah 8. Nah, itu adalah contoh dari operator penugasan. Berikutnya adalah operator logika. Untuk operator logika di sini ada 3. Yang pertama AND, kemudian OR, dan juga NOT.
Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Untuk operator yang pertama adalah AND. Untuk operator AND, hasilnya adalah true jika kedua operannya bernilai true atau benar. Kemudian, untuk operator OR, hasilnya adalah true jika salah satu atau kedua operannya bernilai true atau benar. Kemudian yang ketiga adalah operator NOT. Untuk operator NOT, hasilnya adalah true jika operannya bernilai false atau salah. Jadi, untuk operator NOT itu adalah kebalikan dari nilainya. Jika operannya adalah true, maka hasilnya adalah false. Begitu juga sebaliknya. Kita akan langsung masuk ke contoh operator logika. Yang pertama di sini ada variabel A nilainya adalah true, dan juga variabel B nilainya adalah false. Di sini saya membuat komentar. Yang pertama kita akan membuat contoh operator logika AND. Di sini ada variabel C. Variabel C ini adalah variabel hasil untuk menampung hasil dari operator AND. Yang pertama, C sama dengan variabel A, N variabel B. Variabel A adalah true, variabel B adalah false. Jika true, N false, maka dia akan menghasilkan nilainya apa? Nah, nilainya atau hasilnya itu akan ditampung di variabel C. Ketika ditampilkan menggunakan perintah print, print A atau variabel A, N B atau variabel B sama dengan, di sini untuk mencetak tampilan A, N B sama dengan, kemudian dikasih tanda plus untuk memanggil variabel C. Kemudian sebelum memanggil variabel C, kita tuliskan dulu konversinya, yaitu str. str itu adalah konversi tipe data string. Jika tipe datanya string, ketika mau memanggil variabelnya, ditulis dulu konversinya, yaitu str. Variabel C-nya ketika ditampilkan hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena yang tadi sudah saya jelaskan di tabelnya, dia akan bernilai true atau benar jika kedua operannya atau kedua variabelnya bernilai benar. Untuk variabel A kan nilainya true, variabel B nilainya adalah false, maka dia menghasilkan nilai false. Kenapa false? Karena di sini variabel B-nya false. Dia akan menghasilkan nilai true jika kedua variabelnya bernilai true. Kemudian untuk operator logika OR, akan menghasilkan nilai true jika salah satu variabelnya atau kedua-dua variabelnya menghasilkan atau mempunyai nilai true. Kita lihat di sini, C sama dengan A OR B. Lalu kita cetak print A OR B sama dengan dipanggil variabel C. Kita lihat hasil runningnya A OR B adalah true. Kenapa true? Karena di sini salah satu nilai variabelnya adalah true, maka dia menghasilkan true. Kemudian di sini ada operator logika NOT. NOT itu adalah kebalikan nilai. Di sini variabel C adalah variabel hasil. C sama dengan NOT A. Berarti kebalikan dari nilai A. A itu adalah true. Berarti kebalikan dari nilai true, maka dia akan mencetak false. Itu adalah contoh dari operator logika. Berikutnya adalah operator identitas. Operator identitas adalah operator yang memeriksa apakah dua buah nilai atau dua variabel itu berada pada lokasi memori yang sama. Di sini untuk operator identitas ada operator is dan juga operator is not. Untuk operator is, dia akan bernilai true jika kedua operannya identik atau menunjuk kepada objek yang sama.
Untuk operator is not, dia akan bernilai true jika kedua operannya itu tidak identik atau tidak merujuk ke objek yang sama. Kita lihat langsung untuk contoh operator identitasnya. Ini adalah contoh operator identitas. Yang pertama di sini ada variabel A, nilainya adalah 5, variabel B adalah 5, variabel C nilainya adalah 6. Kemudian di sini ada perintah print. Print A is B sama dengan untuk mencetak tampilan A is B sama dengan. Kemudian koma, di sini ada pemanggilan variabel A dan juga pemanggilan variabel B menggunakan operator identitas is. Apakah nilai dari variabel A itu sama dengan nilai dari variabel B? Kita lihat di atas, A-nya adalah 5 dan juga B-nya adalah 5. Berarti variabel A dan B memiliki nilai yang sama atau kedua operannya identik menunjuk ke objek yang sama, maka hasilnya yang tercetak adalah true. Kemudian kita masuk ke tampilan berikutnya, print A is C sama dengan untuk menampilkan tulisan A is C sama dengan. Kemudian koma dipanggil variabel A dan juga C. Di sini variabel A dan variabel C di sini adalah variabel yang digunakan untuk mengeksekusi operator identitas is juga sama seperti yang di atas. Kalau tadi sebelumnya menggunakan variabel A dan B, berikutnya di sini menggunakan variabel A dan C. Apakah nilai dari variabel A sama dengan nilai dari variabel C? Kita lihat variabel A-nya adalah 5 dan variabel C-nya adalah 6, berarti berbeda. Berarti dia akan mencetak hasil false. Berikutnya, kita masuk ke tampilan berikutnya adalah print A is not C sama dengan, maka di sini mencetak A is not C sama dengan. Kemudian kita panggil variabel A dan juga variabel C, tapi di sini operator identitas yang kita gunakan adalah is not. Is not itu berarti kedua operannya tidak identik atau tidak merujuk ke objek yang sama, atau memiliki nilai yang berbeda. Kita lihat, nilai A-nya adalah 5, nilai C-nya 6. Apakah variabel atau nilai dari variabel A itu tidak sama dengan variabel atau nilai dari variabel C, maka dia akan menghasilkan nilai true. Kenapa true? Karena memang nilai dari variabel A dan variabel C itu berbeda atau tidak sama. Jadinya di sini is not-nya adalah true. Berikutnya di sini ada variabel I dan juga J. Nilai variabel I dan juga J adalah menampilkan tulisan KHN menggunakan huruf kapital. Isinya sama untuk variabel I dan juga J. Ketika kita eksekusi perintah atau operator identitasnya, I is J, maka akan menampilkan hasil true karena memang nilai dari variabel I dan J itu sama. Kemudian operator is not-nya kita lihat variabel I is not variabel J. Hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena variabel I dan J itu memiliki nilai yang sama. Jadi jika dieksekusi menggunakan operator is not, apakah variabel I itu nilainya tidak sama dengan variabel J, maka hasilnya adalah false. Karena nilai dari variabel I dan J itu adalah sama. Kemudian ada variabel X dan Y untuk menampilkan list A, B, C. Nah, di sini isinya adalah sama listnya A, B, C juga untuk variabel Y. Kita lihat di sini ada sedikit perbedaan. Ketika dieksekusi menggunakan operator is, variabel X is variabel Y, maka dia menghasilkan false. Kenapa false? Padahal di sini nilainya atau isinya sama. Karena walaupun di sini isinya adalah sama, karena ini isinya adalah berupa list ABC, jadi walaupun nilainya itu sama persis, tetapi Python itu menyimpannya di alamat memori yang berbeda, sehingga dianggapnya tidak identik. Makanya di sini ketika dieksekusi variabel X is variabel Y, maka hasilnya adalah false. Karena walaupun identik sama tampilannya, tapi Python itu menyimpan di alamat
memori yang berbeda. Berarti untuk operator is not-nya hasilnya adalah true, karena memang dianggapnya variabel X itu tidak sama dengan variabel Y. Itu adalah contoh dari operator identitas. Berikutnya adalah operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam suatu data. Untuk operator keanggotaan di sini ada operator in dan juga ada operator not in. Untuk operator in, dia akan bernilai true jika nilai atau variabel ditemukan di dalam data. Untuk not in, dia akan bernilai true jika nilai atau variabel tidak ada di dalam data. Ini adalah contoh operator keanggotaan. Yang pertama di sini ada variabel nama. Variabel nama di sini nilainya adalah sebuah string atau kalimat Khairunisa. Kemudian di sini ada operator keanggotaan in. Di sini yang ditanyakan adalah apakah karakter i atau huruf i itu ada di dalam nilai dari variabel nama. Kita lihat apakah huruf i atau karakter i ada di kalimat Khairunisa. Ternyata ada karakter i atau huruf i-nya, berarti dia mencetak hasil true. Kemudian, apakah karakter k tidak ada di dalam nilai dari variabel nama? Kita lihat ternyata ada huruf K. Kalau ada, berarti hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena di sini operatornya adalah not in. Jadi cara membacanya, apakah karakter K tidak ada di dalam variabel nama? Tapi kenyataannya adalah ada, berarti hasilnya false. Berikutnya adalah apakah karakter D tidak ada di dalam variabel nama? Ternyata memang tidak ada, berarti hasilnya adalah true. Berikutnya adalah variabel huruf. Variabel huruf di sini adalah variabel yang menampung nilai sebuah list, yaitu list A, B, dan juga C. Nah, kita langsung masuk ke operatornya saja. Untuk karakter A atau huruf A, apakah ada di dalam nilai dari variabel huruf? Kita lihat ternyata ada. Nah, kalau ada berarti di sini hasilnya adalah true. Berikutnya, apakah karakter atau huruf A tidak ada di dalam nilai dari variabel huruf? Ternyata ketika kita cek ada. Kalau ada berarti hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena di sini operatornya not in. Tidak ada. Ternyata ada, berarti di sini hasilnya adalah false. Berikutnya adalah apakah karakter D ada di dalam nilai dari variabel huruf? Karakter D kan tidak ada, makanya di sini hasilnya true atau benar. Berikutnya adalah di sini ada variabel nomor, isinya juga sebuah list angka yaitu 10, 25, 102 dan juga 55. Nah, di sini operator keanggotaan yang pertama adalah in. Apakah nilai atau angka 10 itu ada di dalam nilai dari variabel nomor? Kita lihat, ternyata di sini ada nilai 10, berarti hasilnya adalah true. Berikutnya, apakah 25 atau angka 25 tidak ada di dalam nilai dari variabel nomor? Ternyata ada, berarti hasilnya adalah false. Itu adalah contoh dari operator keanggotaan. Sekian pembahasan saya mengenai contoh-contoh operator di dalam bahasa pemrograman Python. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.